Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lina Salina hadir menjumpai Anda dalam program Lintas Banua Sepekan di edisi 24 September 2023. Ya pemirsa, seperti biasa sejumlah informasi dan ragam peristiwa terkini yang ada di kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami rangkum dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Baik pemirsa, dan berikut kita ikuti informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, mengawali kebersamaan kita di Lintas Banua Sepekan minggu ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor resmi melantik 3 pejabat bupati, yakni Samsir Rahman sebagai PJ Bupati Tanah Laut, Hermansyah PJ Bupati HSS, dan Muhammad Syarifuddin sebagai PJ Bupati Tapin. Saudara-saudara, sebagai penjabat bupati, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersedia saudara-saudara? 3 penjabat bupati resmi dilantik Sahbirinor di Gedung Idham Khalid, kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Rabu 20 September 2023. Ketiga penjabat bupati yang dilantik tersebut yakni penjabat Bupati Tanah Laut Samsir Rahman, penjabat Bupati Tapin M. Syarifuddin, dan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah. Pelantikan ditandai penandatanganan fakta integritas dan penyematan pangkat serta tanda jabatan, diakhiri penyerahan salinan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Paman Birin berpesan agar para penjabat bupati yang dilantik segera beradaptasi dan bergerak dalam mensejahterakan masyarakat. Paman Birin juga meminta 3 penjabat bupati dilantik itu untuk dapat menjaga keamanan dan kestabilan perekonomian. Selain itu juga mencontoh kepemimpinan panutan umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada kesempatan itu juga dilantik penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan, Hajah Raudatul Jannah. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, menyukseskan Gerakan Nasional Tanam Padi dalam rangka penanganan dampak El Nino. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor, bertempat di Desa Sungai Rangas, Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Sementara itu, pemirsa, hingga bulan September 2023, realisasi penanaman padi di Kalsel seluas 65.000 hektar dari target 100.000 hektar yang ditetapkan Kementerian Pertanian RI. Capaian ini membuat Kalimantan Selatan menjadi peringkat pertama panen dan tanam tertinggi di Indonesia. Diawali dengan sholat dan doa, Gubernur Sahbirinor didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melaksanakan penanaman padi di Desa Sungai Rangas, Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Selasa pagi. Penanaman padi ini dalam rangka Gerakan Nasional Tanam Padi, penanganan dampak El Nino di Kalimantan Selatan. Masih di lahan sawah yang sama milik kelompok tani Hidup Baru, Paman Birin juga melakukan panen padi bersama petani setempat. Apresiasi disampaikan Gubernur Kalsel atas kerja keras para petani yang terus bergerak memproduksi padi. Bercocok tanam setelah panen kemarin, hari ini kita panen lagi. Bunga kan tetap mekar walau kemarau melanda. Sementara Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengungkapkan hasil panen pada tahun 2023 jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun ini dihadapkan dengan fenomena El Nino yang mengakibatkan musim kemarau yang lebih panjang. Dalam menghadapi dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Banjar telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Kementerian Pertanian Pusat untuk mencari solusi yang tepat dalam menjaga kesejahteraan para petani kita. Salah satunya program prioritas saat ini adalah Gerakan Nasional Tanam Padi Antisipasi Dampak El Nino yang didukung oleh pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, kami juga harus bersama-sama mengatasi masalah karhula yang juga merupakan dampak dan fenomena El Nino. Oleh karena itu,
Saya menghimbau kepada semua petani agar tidak membakar lahan dan selalu berhati-hati serta berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan. Masyarakat juga diingatkan agar senantiasa bersyukur atas hasil panen yang melimpah, menjaga dan memajukan sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ditemui saat kegiatan syukuran panen raya dan gerakan tanam padi nasional di Desa Sungai Rangas Hambuku, Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, menjelaskan dari Juli hingga September 2023, luasan penanaman padi di Kalsel sudah terrealisasi 65.000 hektar dari target yang dipatok pemerintah pusat seluas 100.000 hektar. Sedangkan sisanya yakni 35.000 hektar diupayakan terpenuhi pada September sampai pertengahan November tahun ini. Dikatakan Syamsir, berkat dukungan semua pihak, capaian tanam dan panen di Kalsel ini merupakan tertinggi di Indonesia. Sementara produksi padi hingga bulan ini hampir 800.000 ton, sedangkan kebutuhannya 350.000 ton, sehingga mengalami surplus dan menargetkan tahun ini sebesar 1 juta ton. Insya Allah target yang diminta sebanyak 100.000 hektar, kita berupaya 100.000. Tadinya saya hanya berpikir 51.000 hektar. Cuman Pak Menteri menantang Kalimantan Selatan bersama Pak Gubernur dan saya diminta 100.000 dan Alhamdulillah hari ini sudah mencapai target sebanyak 50.000 hektar. Kemudian Bapak Ibu, capaian realisasi panen dan tanam untuk Kalimantan Selatan ini adalah yang tertinggi se-Indonesia dari 10 provinsi yang... Untuk wilayah Kabupaten Banjar, gerakan penanaman padi nasional ditargetkan 981 hektar. Namun yang bisa dilaksanakan sekitar 500 hektar dikarenakan masih ada petani yang belum panen. Nah, untuk Kabupaten Banjar sendiri, tahun 2023 ini untuk kegiatan Gernas, kita mendapat target dari pusat itu sekitar 981 hektar. Nah, akan tetapi kesanggupan kita hanya sekitar 500 hektar karena mengingat saat ini sebagian besar lokasi pertanaman kita masih ada pertanaman, masih belum panen. Nah, untuk kegiatan Gernas memang ada 2 kecamatan yang kita fokuskan, yaitu Kecamatan Martapura Barat dan Sungai Tabuk. Karena 2 kecamatan ini pada saat musim kemarau masih diairi oleh air irigasi. Jadi kemungkinan untuk tanam masih memungkinkan. Secara keseluruhan dibanding tahun 2020 hingga 2022 yang dipengaruhi fenomena La Nina yang berakibat banjir pada tahun ini dengan fenomena El Nino, lahan lebak ataupun tengahan bisa ditanami padi. Hingga ditargetkan produksi padi di Kabupaten Banjar berada di atas angka 129.000 ton. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, guna memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang berjalan sukses dan lancar, Komisi 1 DPRD Kalsel kembali melakukan monitoring ke Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan. Demi memastikan kesiapan selenggarakan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Komisi 1 DPRD Kalsel kembali melakukan monitoring ke Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. 2 daerah yang dikunjungi yakni Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat berkunjung ke KPU Kabupaten Tapin, Ketua Komisi 1 Hajah Rahman Nurlias mengapresiasi kesiapan KPU setempat yang dinilai sudah cukup matang. Kendati diakui ada kekosongan anggota komisioner pada divisi teknis penyelenggara yang terpilih menjadi anggota Bawaslu Kalsel. Rahmah menyarankan agar kekosongan itu sesegeranya diisi karena divisi ini merupakan ujung tombak dari KPU Tapin. Ketua KPU Tapin Fahrian Nur mengungkapkan kunjungan ini tentunya menjadi penyemangat dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemilu serentak 2024 semakin baik dan dilaksanakan secara berintegritas. Setelah melakukan kunjungannya ke KPU Kabupaten Tapin,
Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini melanjutkan monitoring ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan diterima langsung Ketua KPU dan anggota beserta jajaran di Aula KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, Kabupaten Tanah Laut turut melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Uniknya pemirsa, dalam menyambut kemenangan yang menyita perhatian warga itu, pemenang atau kades terpilih diarak dari TPS Balai Desa menuju rumah tempat kediaman kepala desa terpilih. Tradisi unik ini berada di Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dalam menyambut kemenangan salah satu calon kepala desa saat kontes Pilkades. Arak-arakan itu pun mencuri perhatian publik. Keunikan ini dilakukan di tiap pemilihan dengan konsep yang berbeda-beda, tetapi tidak lepas dari kegiatan mengarak dan konvoi untuk mengantarkan sang pemenang dari TPS di Balai Desa sampai ke rumah calon kades pemenang berjarak tempuh lebih kurang 1 km. Peserta kontes Pilkades di Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar ini diikuti 5 calon kepala desa terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sepanjang sejarah, Desa Ambawang belum pernah memiliki calon kepala desa perempuan hingga membuat warna baru yang mampu menarik perhatian masyarakat. Dari hasil perhitungan suara, ajang pemilihan kepala desa ini dimenangkan oleh Hayatul Mursida nomor urut 1 dengan perolehan suara 455 dari 1007 suara. Ini merupakan satu-satunya calon perempuan di Desa Ambawang, bahkan sekecamatan Batu Ampar. Hayatul mengaku kemenangan ini bukanlah milik diri pribadi, melainkan milik bersama. Begitu dahsyatnya masyarakat mendorong saya, sehingga membuat hati saya tergertak untuk melangkahkan kaki mengikuti kontes Pilkades ini. Oleh karena dukungan jenengan begitu luar biasa, membuat saya tidak bisa berkata-kata lagi. Adapun aktivitas keseharian Hayatul Mursida, seorang dosen di beberapa universitas swasta dan negeri, dan juga seorang pegiat literasi, seni dan budaya, serta fasilitator di bidang pendidikan. Di usianya yang masih muda yakni 30 tahun, ia dipercaya masyarakat untuk dicalonkan sebagai kepala desa. Adapun image yang dimunculkan adalah pemimpin yang merangkul milenial dan literasi digital. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda, Lintas Banua akan segera kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya Loka Karya 1 CGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin.